Gerard J. Tortora dan Brian Derrickson, edisi ke-11. Tahun pembuatannya nanti saja ya. Tentang tahunnya silakan karena keterbatasan waktu. Nah, dari sel-sel otak inilah dia berfungsi sebagai penerima informasi, kemudian mengelola informasi, kemudian juga merekam informasi itu, mengumpulkan informasi, dan kemudian juga berfungsi sebagai memberi instruksi ke organ-organ lainnya atau sel-sel motorik agar melakukan sesuatu yang diinginkannya. Proses ini persis seperti dalam jaringan ilmu komputer atau CPU, Central Processing Unit, di mana CPU ini berfungsi juga merekam atau menyimpan semua data dan mengolahnya, dan kemudian memberi instruksi kepada sesuatu yang diprogramkan. Dulunya kalau salah saya pernah merancang tentang sistem pembuatan memori atau memory card itu, namun tiba-tiba entah suatu kebetulan atau entah sudah diketahui oleh orang lain, maka sistem memori itu sudah diciptakan begitu cepatnya, karena cepatnya sistem informasi itu mungkin ya. Sistem memory card ini memang dirancang seperti sistem jaringan otak di sini. Kerja otak ini tentu dipengaruhi oleh asupan gizi atau nutrisi, dan juga dipengaruhi oleh zat-zat toksik. Jika zat-zat toksik masuk ke dalam sistem jaringan otak, maka kerja otak juga terganggu. Beberapa zat-zat toksik yang sangat berpengaruh terhadap kerja otak yaitu logam berat merkuri atau Hg, dan kemudian kadmium atau Cd, dan juga timbal atau Pb. Karena di dalam sel-sel otak ini semacam kerjanya seperti ini, ada juga bersifat elektrobiologi, kalau menurut saya elektrobiologi, karena dia juga ada sistem kerja seperti ini, elektron-elektron yang mampu menyampaikan informasi dari satu sel ke sel yang lain. Oleh karena itu, kehadiran timbal ke dalam sel otak itu seperti memblokade kerja elektron, sehingga terjadilah gangguan sistem informasi di dalam otak itu sendiri. Timbal itu asalnya, terutama kalau di lingkungan, berasal dari pencemaran udara yang berasal dari pembakaran kendaraan bermotor yang bensinnya itu mengandung timbal. Kata ahli perminyakan atau bahan bakar, menghindari timbal dari bahan bakar itu sulit sekali, karena kalau bahan bakar itu dihilangkan dari timbal, maka proses pembakaran di dalam kendaraan bermotor juga terganggu. Itu anehnya ya, terganggu, terjadilah semacam letupan atau kenok. Orang teknik mengatakan kenok, letupan-letupan yang tidak stabil pembakaran, sehingga kerja mesin tidak stabil. Nah, dampak lingkungannya adalah ke
kehidupan, terutama ke kita dan terutama adalah ke otak. Sistem kerja otak kita akan terpengaruh kalau tercemar otak kita tercemar oleh timbal atau Hg atau kadmium. Dan selain itu, timbal Hg atau kadmium itu masuk ke jaringan tubuh juga bisa melalui sistem biologi atau biomagnifikasi. Biomagnifikasi yaitu misalnya ada unsur Pb yang sering digunakan sebagai katalisator dalam pembuatan pupuk urea. Maka pupuk itu akan diserap oleh tanaman dan tanaman itu akan mengumpulkan Pb ke dalam biji-bijian sehingga kalau kita makan maka sifat logam berat ini tidak bisa dikeluarkan atau terakumulasi ke dalam tubuh dan akhirnya organ sasarannya adalah otak. Sedangkan kalau seng itu misalnya organ sasarannya adalah testis. Kalau dalam jumlah yang sedikit memang seng dibutuhkan, tapi dalam jumlah yang banyak dia bisa meracuni atau mencemari sistem kerja daripada metabolisme tubuh kita. Kemudian kerja otak ini sangat dipengaruhi juga oleh bekerja baik apabila kita, ini menurut pengalaman, berdasarkan pengalaman, kita sering minum susu tapi tidak berlebih-lebihan ya, atau jumlah protein yang kita asupkan ke dalam tubuh kita itu mencukupi, maka otak kita akan bisa bekerja serasa menjadi cerdas dibanding kalau kita banyak makan singkong begitu. Nah, singkong itu membuat kita akan seakan-akan otak kita menjadi bodoh begitu, seperti orang bodoh nggak bisa berpikir dengan cerdas. Cocoknya memang singkong itu untuk para pekerja berat, misalnya kuli bangunan, mengangkut, pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan otot, kerja otot. Karena karbohidrat itu dibutuhkan sekali untuk mensuplai daripada kerja otot. Di sini juga fungsi otak selain yang kaitannya dengan hubungannya dengan ilmu nutrisi ini adalah dia berfungsi mengendalikan sistem produksi enzim yang mana enzim ini sangat dibutuhkan di dalam proses penguraian zat-zat makanan. Misalnya enzim amilase yang ada di dalam mulut. Kita nanti akan membicarakan masalah mulut ya. Kemudian enzim lipase, enzim amilase ini memecahkan karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana, monosakarida, glukosa menjadi glukosa. Kemudian misalnya dia juga mengendalikan, otak ini mengendalikan produksi daripada enzim lipase yang berfungsi sebagai pemecah lemak atau lipid menjadi lebih sederhana lagi. Kemudian juga enzim proteinase, yaitu yang memecah protein menjadi yang senyawa yang lebih sederhana, akhirnya terbentuklah glukosa. Glukosa inilah nanti akan dijadikan bahan atau dirombak menjadi ATP atau adenosin trifosfat dan adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat inilah merupakan bahan bakar untuk yang bisa dirombak untuk menggerakkan sel-sel otot kita, sehingga jika bereaksi dengan oksigen
dia akan membentuk terurai menjadi adenosin difosfat dan beberapa ion fosfat dan menghasilkan sesuatu sehingga otot kita bisa bergerak. Itu tentunya ada reaksi yang lebih rumit lagi kalau kita pelajari nanti ya, entah ini baterainya bisa nyampe atau tidak. Karena ini harus membuat resume atau mensarikan dari 5 buku ini tidak mudah. Kita harus mempelajarinya dulu secara global, baru kita membuat resumenya. Ya, kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang singkat ini dan kondisi baterai yang mulai lemah. Oke, nanti ya kita kembali ke masalah mulut, karena mulut ada hubungannya dengan proses pencernaan makanan atau sangat berhubungan dengan proses pengubahan nutrisi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Memang mulut adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses sistem nutrisi kita. Tapi walaupun mulut menjadi sesuatu yang sangat penting, seandainya kita nggak punya mulut, beberapa ahli kedokteran itu sudah bisa menciptakan mempersiapkan nutrisi seandainya mulut itu mengalami gangguan sehingga dia tidak bisa melakukan pencernaan terhadap nutrisi, yaitu mempersiapkan nutrisi yang bersifat instan, kemudian dia bisa dimasukkan melalui ke dalam tubuh dengan cara sistem infus. Oke, saya mau mengecek dulu apakah baterainya mencukupi atau tidak.